Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sumunggul Siahaan. Kepada dosen penguji kami yang terhormat, saya adalah mahasiswa PPI dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2 LPTK Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Saya mengajar di SD Negeri 176-338 Pusur Ganjang, Kecamatan Sukautar, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember 2023, saya melaksanakan video pembelajaran UKIN di kelas 6 SD. Dengan muatan pelajaran matematika, materi bangun ruang, topik jaring-jaring, kubus, dan balok. Dan pada video pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi peserta didik. Terima kasih. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, sebelumnya kita beri dulu coba seseorang yang memimpin dulu. Siapa bisa? Coba Julia siapa? Silakan mulai. Memimpin dulu aja. Mulai ya. Untuk dirinya kelas kami dengan baik dan Yesus memberkati kami mau belajar kami kekuatan supaya kami bisa belajar dengan baik. Banyak bisa membuat sengaja harus belajar dengan Yesus supaya tidak terhalang oleh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, tentunya Bapak mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Oke, namakan namanya Ari, Pak. Jessica, Pak. jadi Joseph, Pak. Leonardo Silitoma, Pak. Masna Julia, Pak. Mariati Silitoma, Mary Prita, Pak. Natasha, Pak. Heli, Pak. Teresia Putri. Pak. Nah, jadi semua hadir ya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah lewat. Jadi hari ini kita belajar tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Apa? Bangun ruang, kubus, dan balok. Kubus dan balok. Nah, jadi tujuan kita mempelajari kubus dan balok yang pertama adalah untuk mampu menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok dengan tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Yang ketiga, melalui diskusi pemecahan masalah, peserta didik mampu membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok secara tepat. Itu tujuan pelajaran yang ketiga. Oke, jadi sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang bangun ruang ini? Siapa bisa? Apa itu pengertian bangun ruang? Coba, Lasma. Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai volume atau isi. Ya, bangun ruang adalah bangun yang memiliki atau mempunyai volume dan isi. Nah, jadi bangun ruang itu juga memiliki banyak jenis. Bangun ruang memiliki banyak jenis. Siapa yang tahu jenis-jenis dari bangun ruang? Coba satu orang. Coba, apa itu? Jenis bangun ruang 1, kubus, 2, balok, 3, prisma, 4, 5, limas, 6, isi. Iya, yang pertama itu apa? Kubus. Yang kedua, balok. Yang ketiga, prisma. Kemudian yang keempat, tabung. Kemudian, limas. Terus apa lagi? Kerucut. Itulah jenis-jenis dari bangun ruang. Oke. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari jaring-jaring dan membuat jaring-jaring daripada kubus dan balok. Kubus dan balok. Jadi sebelum kita memulai pelajaran itu, kita membagi kelompok. Nah, semua sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Jadi perhatikan. Jadi kubus dan balok itu memiliki jaring-jaring.
Coba diperhatikan di sini kita memiliki jaring-jaring kubus dan balok. Nah ini dia. Perhatikan ke depan. Di sini ada jaring-jaring kubus yang pertama. Jadi kubus itu memiliki panjang sisi yang sama. Setiap panjang sisi dari kubus itu adalah sama. Jadi kiri, kanan, atas, bawah atau alasnya itu semuanya sama. Jadi kubus itu berasal dari bangunan datar persegi. Dikenal persegi? Kalian mengenal persegi? Kita ada persegi? Nah, persegi itu memiliki panjang sisi-sisi yang sama. Jadi kubus itu inilah ciri-ciri daripada kubus. Yang pertama, mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Kemudian ciri-ciri yang kedua, mempunyai 12 rusuk. Mana itu rusuk daripada kubus? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya rusuknya itu yang ini rusuknya. Di atas dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap rusuk daripada kubus ini memiliki panjang yang sama. Begitu juga dengan balok. Tapi balok itu memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda ya. Kemudian kubus itu memiliki 8 titik sudut. Kemudian memiliki 12 diagonal sisi. Yang terakhir kelima mempunyai 4 diagonal yang sama panjang. Itulah ciri-ciri daripada kubus. Nah, untuk jaring-jaring kubus ini dia. Perhatikan. Setiap sisi yang ini sisi, semua ini sisi dari sini. Jadi semua sisi daripada kubus ini memiliki panjang yang sama. Itulah untuk kubus. Kemudian untuk balok, bangun ruang yang kedua yaitu balok. Ini dia. Ciri-ciri daripada balok adalah mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Mana sisinya yang berbentuk persegi panjang? Ini dia persegi panjang. Yang di depan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Artinya sisi yang di bawah ini dengan sisi yang lurus ini memiliki panjang yang tidak sama. Namun mana sisi panjang daripada sisi kubus balok yang sama? Sisi yang berhadapan. Kalau di bahasa Batak dikatakan nomor si juluan sarupa gajangna. Yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Nah, contoh ini kita buat di sisi A, kemudian ini sisi B, memiliki panjang yang sama. Kemudian yang di depan, yang di belakang ini juga memiliki panjang yang sama. Kiri dan kanan ini memiliki panjang yang sama. Jadi balok juga memiliki yang namanya jaring-jaring. Bagaimanakah jaring-jaring daripada balok? Dari balok ini dia. Apakah berbeda dengan jaring-jaring kubus? Berbedakah? Ini dia jaring-jaring daripada balok. Nah, namun kubus ini dia. Bedakah? Berbedakah? Berbeda. Nah, jadi setiap bangun ruang itu memiliki jaring-jaring yang berbeda. Namun hari ini kita hanya mempelajari tentang kubus dan balok. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari pembuatan atau kita akan membuat proyek seperti pelajaran yang sebelumnya. Kita akan membuat proyek jaring-jaring daripada kubus dan balok. Nah, jadi di sini Bapak sudah membawa kertas A2. Kertas A2 ini nanti Bapak bagi berkelompok, satu untuk satu kelompok. Jadi tugas proyeknya yaitu membuat jaring-jaring daripada kubus dan balok. Satu. Nah, ini Bapak bagi satu kelompok ya. Bentar.
Ambil satu. Mau ambil warna yang mana? Terserah. Ini dua. Oke. Ambil satu. Dan dua. Sama. Ya, jadi kertas A2 ini nanti kita gunakan untuk membuat jaring-jaring kubus dan balut. Perhatikan. Kita akan membuat jaring-jaringnya sesuai dengan yang kita nilai. Pertama, kita akan membuat jaring-jaring daripada kubus. Ini dia jaring-jaring daripada kubus. Bisa dilihat? Nah, jadi perhatikan. Untuk kubus ini, perhatikan. Semua sisinya ini sama panjang. Jadi cara membuatnya adalah kita gambar terlebih dahulu. Kita gambar di kertas A2. Nah, setelah kita gambar, intinya untuk kubus itu semua sisinya itu sama. Contoh, sisi yang ini kita buat panjangnya 5 cm. Contoh ya, 5 cm. Nah, artinya sisi yang di bawah ini juga harus 5 cm. Yang kedua ini juga harus 5 cm. Semua sisinya itu sama panjang. Itulah cara membuat kubus. Jadi yang pertama kita coba dulu membuat jaring-jaring dari kubus. Sebelumnya ini kertas A2-nya dibagi dua. Sebelum digunakan, coba dilipat balik dulu. Main apa? Sebelum dilipat. Jadi kita bagi dulu. Nanti satu untuk kubus, satu untuk balut, ya. Dibagi sama ya. Kedua, perhatikan, sudah dibagi dua. Nah, setelah dibagi dua bisa digunting ya. Digunting bisa. Bisa ini berapa? Sudah bisa. Sudah semua. Nah, jadi pertama kita membuat jaring-jaring daripada kubus. Apa langkah pertama yang kita lakukan? Kita gambarlah dulu jaring-jaringnya seperti ini. Ibaratnya jika kita buat, nah kita coba dulu membuat panjang sisi ini 5 cm. Jangan dari tengah, buat dia 5 cm ya. Semua harus sama.
tetap di jangan dulu. Bisa buatlah dulu sentimeter dari ini berarti. Nah, kalau kali ini buatlah dulu. Wah, iya ini bisa. Terus lurus ya. Buat ini, sampai mana 5 cm. Lagi 5. Tirukkan seperti itu. Coba. Bisa. Bisa. Dua cm. Bukan ini cm. Coba. Bisa dicoba. Untuk persen terlebih dahulu. Coba, bisa? Yang ini bisa? Oke, lanjut. Ya, kalian bisa membuat jari-jari yang ini juga bebas, jari-jari bentuk seperti ini juga bisa, yang jauh bisa pilih. Itu sama, itu semua itu kubus. Jangan merah. Kalau ini nanti tidak bagus untuk kubus. Bisa. Bisa. Oke, jadi sudah siap digambar semua kan? Nah, setelah digambar seperti ini, sekarang kita bagian ke menggunting ya, untuk membentuk bangun kolam. Jadi caranya digunting sesuai dengan garis pinggirnya itu sudah digunting. Ini, perhatikan. Ini dipotong. Ini semua. Tapi jangan potong ini. Pinggirnya semua. Coba. Oke, nanti pinggirnya ke sini dipotong. Jangan lewat. Oke. Ini lagi. Ya, dipotong sesuai dengan garisnya ya. Garis sini aja dipotong, kan ini gambarnya. Semua garis pinggirnya dipotong ya. Silakan. Sesuai garis ya. Bisa. Sudah? Jangan lewat, jangan lewat. Oke, lanjut.
Ini sudah. Berikutnya, perhatikan ke depan. Jadi jari-jarinya ini kita lipat sesuai dengan garis yang perhatikan. Garis yang di sini dilipat lurus dari garis ini. Ini seperti ini. Ini pun harus dilipat. Silakan. Ya. Dilipat semua sudah. Nah, ini dia yang sudah siap. Perhatikan. Jadi setelah dilipat, semua sisinya kita gabungkan, maka dia akan membentuk apa? Bangun ruang kubus. Semua sudah siap melipat. Bisa. Boleh hari. Ini dia bangun ruang kubus. Perhatikan. Ini dia kubus. Bisa perhatikan? Ya. Kita kasih sedikit keterangan. Perhatikan. Jadi inilah dia bangun ruang kubus. Perhatikan ke depan. Jadi kubus ini memiliki panjang sisi atau semua panjang sisinya sama. Sisi yang ini sama dengan yang di bawah, sama yang ke samping juga, sama yang di atas. Baliknya juga seperti itu semua. Jadi itulah ciri-ciri utama daripada kubus itu memiliki panjang sisi yang sama. Itu dari yang pertama. Yang kedua, kubus itu memiliki berapa banyak rusuk tadi dibilang? 12. Ya, kubus memiliki 12 rusuk. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Yang ketiga, ciri-ciri daripada kubus apa lagi? Siapa bisa? Ya, ini dia. Mempunyai 8 titik sudut. Mempunyai 8 titik sudut. Kemudian apa lagi? Keempat, mempunyai 12 diagonal sisi, dan yang terakhir adalah mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang. Itulah kubus. Oke. Untuk yang kedua, sekarang kita coba lagi membuat jari-jari daripada balok. Itu yang kedua kan, yaitu balok. Ya, perhatikan di sini. Jari-jari daripada balok. Kita menggunakan dari kertas A2 yang kita belah yang kedua. Terus kemudian jari-jari daripada balok. Oke, kita coba menggunakan jari-jari nomor 9. Bisa dilihat jari-jari nomor 9. Inilah dia. Jari-jari daripada balok. Coba kita gambarkan dengan perhatikan panjang sisi yang pertama ini. Kita buat dulu ini 5 cm. Kemudian panjang sisi yang panjang ini kita buat 10 cm. Bisa? Bisa? Ya, coba digambarkan sesuai dengan gambar ini.
Nah itu yang pertama. Yang kedua lagi di bawah. Buat ini dia 5 jadi. Nah, buat gimana? Jadi begini. Terus setelah selesai digambar, kita ulang lagi menggunting seperti bangun dua yang pertama, yaitu digunting sesuai dengan garis di belakang. Digunting. Berapa itu? Ini kan? Lurus buat. Oke. Di bawah lagi yang berapa? 5. Di bawah ini yang 5. Berapa? Mana ini? Ukurannya? Nah setelah digunting, sudah digunting, silakan diberikan sesuai dengan garis ini. Oh, jangan lewat ini. Selesai digunting. Setelah dilipat, setelah jaring-jaringnya dilipat, kita bentuk untuk membentuk bangun ruang. Mana tadi? Saya sudah siap coba. Nah inilah contoh jaring-jaring daripada bangun ruang apa? Apa ini tadi? Balok. Apabila jaring-jaring ini kita lipat akan membentuk bangun ruang yang namanya balok. Seperti ini, ya perhatikan. Bisa? Nah mana tadi satu yang kurus, yang ini. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, perhatikan ke depan. Apakah balok dan kurus itu berbeda? Berbeda kan? Apa perbedaan dari balok kurus ini dan balok? Coba bisa. Coba. Mana perbedaannya? Coba. Sisinya bagaimana? Sisinya balok lebih lebar. Ya, sisi daripada bangun ruang balok itu bukan lebih lebar, lebih panjang.
lebih panjang. Semua sisi daripada balok itu berbeda, ya. Tapi sisi-sisi yang berhadapan daripada balon-balon balok itu sama. Maksudnya yang berhadapan ini, yang belakang dengan yang ini itu berhadapan. Jadi itu sama. Sisi yang panjang ini juga yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Berbeda dengan kubus. Bangun ruang kubus itu semua sisinya sama panjang. Nah, seperti yang dikatakan tadi, balok dan kubus itu memiliki 12 sisi. Nah, untuk tugasnya di rumah, dengarkan. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita akan membuat jaring-jaring daripada apa lagi? Prisma, tabung, kerucut. Itulah pelajaran kita selanjutnya. Jadi tugasnya di rumah, coba dulu dibuat jaring-jaring daripada prisma, tabung, dan kerucut. Jadi Bapak rasa sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya satu orang memiliki dua. Coba dulu